العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فنتوب إليه. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الحديث التاسع والعشرون, hadis yang ke 29 ya. An Abdul Aziz bin Sahib qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Aziz ya bin Sahib ya, beliau mendengar dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ya, sahabat Anas bin Malik berkata, murru bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan. Ya. Suatu ketika lewat jenazah, kami melewati jenazah dan kami pun ya memuji kebaikan atasnya. Waqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka ketika Rasulullah mendengar kami memuji orang tersebut, maka kata Rasulullah apa? Wajabatlah ya, wajabatlahu ya. Kata Rasulullah wajabatlahu ya. Jenazah tersebut ya diwajibkan atas apa yang kalian ucapkan ya. Tsumma murru bi janazatin ukhra fa athnau 'alaiha syarran ya. Kemudian lewat lagi jenazah, kami melewati jenazah ya. Jadi di tempat orang meninggal, tapi kami mencelanya dengan kejahatan. Maka kata Rasulullah, faqala Nabi alaihi salatu wasallam wajabat lahu ya, maka wajiblah bagi jenazah tersebut apa yang kalian celak. Qala Umar bin Khattab, maka ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ma wajabat ya, apa ya Rasulullah yang diwajibkan kepada mereka, yang dihakkannya kepada mereka ya. Faqala Nabi alaihi salatu wasalam, hada athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah wa hada athnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar ya. Yang satu ini kalian memujinya tentang kebaikan, maka wajib baginya masuk ke dalam surga ya. Wajib bagi orang tersebut ya mendapatkan surga. Sedangkan yang satu lagi kata Rasulullah, kalian mencelanya dengan kejelekan ya wajabat lahun nar, maka dirinya wajib ya, artinya dimasukkan ke dalam neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum syuhadaullahi fi ardi ya, kalian ini semua adalah saksinya Allah di muka buminya Allah ya. Nah, jadi jangan sembarangan kita ya lewat di pemakaman, lewat tempat orang meninggal, kita jangan sembarangan ngomong, karena itu akan menjadi saksi ya, menjadi saksinya Allah ya. Makanya kalau ada orang meninggal itu sudah tidak ada lagi kejahatannya. Tidak boleh lagi kita mengatakan, oh si anu yang meninggal tuh orangnya, oh itu alhamdulillah itu kelas pencuri kelas kakap itu tuh nah, ya. Itu memang biasa maling, bulian orang itu ya, habis semua orang tongkatnya tapi syukurlah meninggal. Nah, tidak boleh ya. Sejelek-jeleknya orang ketika dia sudah meninggal dunia, bagi kita yang hidup, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan keburukannya.
Karena itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ya. Kalau misalnya kita tidak tahan nak ngomongi orang tuh, diam aja kita. Diam aja, ya. Nah, ya. Jadi sejelek-jeleknya ya orang yang hidup, ya, sebaik-baiknya orang yang meninggal. Artinya kalaupun dia orang yang paling jelek di dunia ketika dia hidup, tapi ketika dia meninggal dunia, dia adalah orang yang paling baik. Nah, itu adabnya kita kepada orang yang meninggal. Ya, jangan lagi kita omongi kejelekannya. Wah itu paman aku tuh, wah itu mantan perampok dulu, kepala perampok. Ya zaman dulu orang apa namanya itu nyawa itu kepala perampoknya dia itu. Nah, itu dimakamkan di situ. Jangan, ya. Jadi setiap orang yang meninggal dunia pasti mereka adalah orang yang baik. Tutup buku di situ, ya. Nah, ini artinya Rasulullah enggak, kata Rasulullah, kalau kamu mengatakan itu orangnya baik, maka dia akan baik di hadapan Allah. Tapi kalau kalian mengatakan orang itu buruk, ya maka buruklah orang tersebut. Cuma di kampung kita nih gak susah, ya. Susahnya kenapa? Ya orang meninggal nyelawat tuh banyak yang cuma nyelawat nongkrong di depan, cerita berbual, ketawa-ketawa, entah apa bentar cerita kan, ya. Kalau ceritanya itu masih masalah kebun, tak apa-apa nih, kadang-kadang ya jenazah itu diceritakannya, ya tak diperbolehkan hal tersebut, ya. An Nabil Aswad Ad-Daili qol jalastu 'inda Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faqal, ya. Seorang tabi'in, seorang tabi', ya, atau mungkin sahabat Rasulullah itu duduk bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Qala Rasul faqal, maka dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar bin Khattab, ma min rajulin yamutu fayashhadu lahu thalathatu rijalin bi khairin illa wajabat lahul jannah. Masyaallah, ya. Tidaklah meninggal seorang laki-laki atau perempuan yang meninggalnya tadi ada 3 orang laki-laki yang bersaksi bahwa orang tersebut orang baik, ya. Wajabat lahul jannah, maka masuk ke dalam surga. Nah, ini sunnah yang dijalankan di kampung kita ini, di tempat-tempat lain juga gitu, ya. Waktu ketika disolatkan itu mayit, ya kita saksikan ini mayit khair, ya, atau baik kata orang. Kita saksikan ini mayit baik kata jamaah. Kita saksikan ini mayit, kata Pak Imam, kata jamaah baik. Itu sudah ada dalilnya, ini dalilnya nih, ya. Ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh orang-orang dulu itu semuanya ada kebaikan di dalamnya dikerjakan itu, ya. Itu hal yang sepele mungkin kita. Makanya betul-betul kita ngomong, kita tidak bisa mungkin mendoakan orang tersebut masuk ke dalam surga, tapi kita cukup menjadi saksi bahwa mayit yang meninggal itu adalah orang baik, maka wajibat lahu jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang meninggal itu mungkin orang tua kita, atau teman kita, atau orang dekat kita, bahkan mungkin orang lain, ya. Apalah susahnya kata kawan cuman bilang baik. Apa kata kawan tuh? Apa susahnya like dan subscribe kata kawan, ya. Nah, apa susahnya cuman mengatakan baik. Maka tahan omongan kita dari jenazah yang atau mayit, ya, daripada orang yang meninggal, daripada perkataan-perkataan yang tidak baik. Fakultu, maka Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa in kana ithnani, ya, kalau cuma yang bersaksi itu 2 orang ya Rasulullah, ya, maka kata Rasulullah, faqala walithnani, walaupun cuma 2 orang yang bersaksi itu orang baik, wajibat lahul jannah, maka masuk ke dalam surga. Nah, ya. Walam nas'al an-nabiyya alaihi salatu wasallam min wahid, dia dan aku tak bertanya, dan kami tidak bertanya
Ya, kata sahabat kepada Nabi, kalau yang bersaksinya cuma satu orang macam mana? Ya cuma yang kami tanyakan, dua orang macam mana? Kalau dua orang juga tetap masuk ke dalam surga. Ya makanya kalau kita ngomongin orang meninggal itu omongan yang baik, baik, jangan yang buruk-buruknya. Walaupun kita tahu hidupnya mungkin banyak buruknya, tapi omonglah yang baik. Baik, oh itu arwah tuh baiknya dulu. Aku kemarin kehabisan minyak di jalan, dia yang nyepakkan. Oh itu arwah tuh baik, betul sopan, ini orang suka senyum, orang masya Allah ya. Maka itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Walaupun ya orang yang meninggal itu musuh kita, orang yang pernah mencaci kita sebagainya, adab kita sebagai orang meninggal, jadilah saksi kebaikan ketika dia hidup di dunia ya. Al-haditsus salasun, pendek di mana hadis yang ke-29 ya. Lanjutlah lagi hadis yang ke-30. Ini kurang lebih ceritanya sama hadis yang ke-29. An Amir bin Rabi'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza mata al-'abdu wallahu ya'lamu minhu syarran wa qala an-nasu khairan yaqulu Allah ta'ala lil malaikah ashhadu qad qabiltu syahadata ibadi ala abdi wa ghafartu li abdi ma'ilmi bih ya. Sahabat ya, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Amir bin Rabi'ah ya, daripada Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, apabila telah meninggal dunia hamba Allah dan Allah mengetahui dia termasuk daripada golongan orang yang jahat, daripada golongan orang yang jelek, sedangkan manusia berkata khairan, ini orang yang baik, Allah tahu daripada dosa-dosanya ya. Ini adalah mantan koruptor ini yang meninggal dunia ini, menggelapkan dana ya. Berapa banyak ya digelapkan dananya, dana perusahaan misalnya ya. Banyaklah kejahatannya misalnya ya, banyak hal-hal yang ilegal dilakukan dia. Tahu ini Allah, cuman orang lain tahunya ini orang baik, ini suka berderma, suka sedekah di rumahnya, acara ya masuk Rabiul Awal dia mengumpulkan orang untuk buat acara Maulid Nabi, bersedekah ya, kebaikan-kebaikan yang menyantuni orang baik semuanya, cuman ya ditutupi kejelekannya, cuman Allah yang tahu. Maka Allah berfirman kepada malaikatnya, saksikanlah orang ini, wahai malaikatku, aku telah menerima kesaksian hamba-hambaku terhadapnya, yakni kebaikan. Ini hamba aku yang lain bersaksi kepadaku tentang hamba yang ini adalah orang yang baik. Hamba yang meninggal tadi ini orang yang baik ya. Maka aku ampuni dosa-dosanya, wa ghafartu li abdi, aku ampuni bagi hambaku ini serta walaupun aku mengetahui dia orang yang jelek ya, walaupun Allah tahu dia itu orang jelek, tetap Allah tutup aibnya, tidak Allah buka nanti di hari kiamat, tidak dihitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya penting kita tuh menjaga aib kita nih ya. Ya, jangan bangga dengan dosa-dosa kita. Kita ngomong sama kawan, aku nih wampaknya begini, siang malam pergi majelis berkopiah bersarung, ya, cewek aku 5, kata kawan. Anak majelis rupanya ceweknya 5 rupanya, semuanya dicat ya. Setiap parit ada, parit 2, parit 3, parit, semua parit ada. Jangan sombong dengan kejelekan ya. Biarlah ya kopiah yang menutupi aib kita, biarlah ya baju koko yang menutupi aib kita. Jangan kita umbar ya, sebagai doa nanti ketika kita meninggal dunia ya, ketika orang bersaksi bahwa kita itu memang ya Abang Esa itu memang orang baik, itu rajin pergi majelis itu orangnya ya, pergi ke masjid, masya Allah kata kawannya ya. Padahal tahu kawan tadi ya, rupanya apakah dia orang baik, bedanya tahunya cuman dia anak majelis, sering ke masjid dan sebagainya ya. Maka ketika meninggal dunia nanti dia menjadi saksi
Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ya, jadi jangan bangga menjadi orang jahat ya, jangan bangga menjadi orang jahat ya. Apa kata kawan tuh? Apa? Baju malaikat ya, hati-hati kayak ya. Apa? Boleh baju apa? Boleh baju yang penting hati malaikat ya. Kalau bisa dinampakkan sesuatu yang baik ya, walaupun batin kita ya siapa yang tahu ya. Kadang-kadang kita suka iri sama orang, suka dengki sama orang ya. Itu semuanya dosa-dosa yang tak nampak, yang jangan dinampakkan. Kalau dinampakkan ya nampak kita jelek sama orang, ujung-ujungnya nanti orang menyaksikan kita orang jahat ya. Kita tutup dengan cerita ya dalam kitab kita ini ya. Pada zaman dahulu itu diceritakan ada seseorang yang dianya suka penipu lah ya, sehingga dianya pun digelar dengan nama si penipu. Fulan mudorror namanya ya, si penipu ya. Dia ketika dia masuk ke dalam pasar itu suka sekali dianya menipu orang ya. Pasar nih, masuk pasar Kamis pasti dia nipu orang nih ya. Suatu ketika dianya menemui seorang laki-laki ya, min ahli Rustak ya, nama daerah mungkin ini ya, dan di salamnya ya, mengucapkan salam kepadanya, berjabat tangan ya. Tiba-tiba dia ngomong katanya, engkau ini adalah kawan bapakku ya. Kalau bahasa kampungnya pergi ke pasar Kamis nyari target yang selanjutnya. Ini kayaknya orang lain ini, orang jauh ini, bukan orang kampung laut, tidak kenal sama aku nih. Ini orang mana nih kira-kira kata kawan ya. Mungkin orang Pareban, orang mana mungkin ya. Datanginya, disalaminya, assalamualaikum ya, kau nih katanya kawannya bapak aku katanya. Kan karena kita sering ketemu lah, kawan anaknya nu ya, oh iya kawan ini bapak atau kawan aku bah, betul ya, seperjuangan aku dulu katanya. Tidak juga kawannya. Nah aku nih ingin menjamu engkau ya. Maka laki-laki tadi berkata, aku tak kenal sama engkau nih ya. Aku tidak kenal kepada engkau, dan aku tidak kenal kepada ya, dan engkau pun dia tidak kenal dengan bapak. Aku tak tahu aku bapak, aku punya kawan seperti engkau. Maka penipu tadi berkata, sungguh aku ini adalah kawan bapak engkau ya. Engkau boleh lupa, tapi aku tidak akan lupa. Aku tahu nian persis betul aku dengan wajah kau ni. Aku tahu nian ya, kau ni kawannya anak anaknya kawan aku, kata orang penipu tadi ya. Baiklah kalau gitu aku ingin menjamu kau nih ya, orang tua kau tuh ya sama aku kawan luar biasa. Biarlah aku yang traktir kau nih, aku nak menjamu engkau. Masuklah mereka ke dalam rumah makan ya, dihidangkan dari situ kepala kambing, mantap makanannya ya. Dan dianya dihidangkan dianya roti dan makanan ya. Dan adalah adat daripada negeri tersebut membayarnya itu ketika sudah makan ya, sama dengan daerah kita sudah makan baru bayar. Yuk kita pergi makan, aku traktir lah katanya. Aku pesankan kepala kambing, makan makanan ya, semuanya kita makan karena aku ingatnya kau ini adalah anak daripada kawan aku. Maka ketika anak ketika mereka makan dan tinggal beberapa potong lagi selesai ya, tinggal sedikit lah lagi makanan selesai ya, si penipu tadi ini dianya izin keluar untuk kencing atau untuk hal-hal yang lainnya ya. Ya
ya dia kan kencing, rupanya kabur, ditinggalkannya orang tadi, cuman mau ngerjakan makan. Wah ini enak nih kata kawan, makan biar lagu tinggalkan, yang bayar orang tadi. Ya kata orang, datanglah tadi orang tadi untuk punya toko tadi meminta ya daripada tagihan tadi, sehingga kata orang tadi, aku ini bukan aku yang bayar nih, aku ditraktir sama kawan aku fulan ini ya aku tidak ya sama fulan dan fulan ini, kata yang toko tadi, aku tidak tahu tuh katanya siapa yang kau sebutkan itu, sekarang kau harus bayar. Akhirnya tertipu orang tadi, dia yang bayar. Keren juga taktik ini tak ya, bisa dipakai mungkin ini ya. Oh kau ini kawan bapak aku, kata kawannya, ya sini aku traktir makan, tidak masuk ke toko ya. Apa kau enggak, serahlah kau pesan semuanya. Wah sudah nak selesai tadi ya, aduh sakit perut aku nih, aku ke WC dulu ya, kata kawan. Ke belakang, rupanya ditinggalkannya. Yang bayar siapa? Orang tadi, karena ketemu yang toko tadi, orang tadi yang penipu tadi lah lari. Maka manakala ya sudah selesai cerita tadi, itu gawe-gawenya hari-hari nipu-nipu orang yang tadi kenal. Maka suatu hari ketika dia sakit, penipu tadi ini meninggal dunia. Cerdas si orang yang penipu tadi ini, dianya istajaroh ya rajulaini kulla wahidin huma bidinarin ya. Dia ketika sakit itu dianya menyatar dua orang yang dibayar dengan satu orang satu dinar. Lalu apa kata dia, berwasiat kepada orang tersebut ya, kalau nanti aku mati, kalian ya tegak di belakang jenazahku, maka ucapkan bahwa oh ini laki-laki orang yang baik, ini adalah laki-laki yang soleh, ini adalah laki-laki orang muhsinan yang baik. Jangan kau tinggalkan ya aku sampai aku nanti dikuburkan ya. Maka ketika meninggal dunia, laki-laki tersebut, datanglah dua orang yang dicatat tadi ya, mengatakan hal tersebut ya, sampailah selesai orang dikuburkan, sampailah dianya ya waraja'u, dan manusia yang kembali. Jadi kalau bahasa kampung lautnya tuh ya ketika orang penipu ini sakit, dipanggillah dua orang, dicatat, nanti kalau aku meninggal dunia ya, kamu nangis senangis-nangisnya ya, kamu ya bilang kalau aku ini orang baik, kalau aku ini ada orang soleh ya. Ini sama dengan kayak model adat istiadat orang Cina. Orang Cina begitu ya. Orang Cina itu kalau meninggal ya, itu memang ada orang yang dicatatnya nangis di depan, supaya apa? Oh ini orang baik, apa? Ini dengar saya dulu ya, kalau salah guru saya cerita seperti itu ya. Supaya apa? Nanti menjadi saksi kalau di orang baik, memang betul-betul dicatat. Sama kayak ini ceritanya nih ya. Orang ini dicatat, dikasih duit, nanti kalau aku meninggal, kalian tegak di depan rumah ya, depan jenazah aku, bilang oh ini orang baik ya. Sampai nanti aku dikuburkan. Wadakhala malakan fi qabrih, maka ketika malaikat hendak menanyakan kepada orang tersebut ya tentang soalan kubur ya, maka terdengarlah panggilan ya, faqala atraka abadi, wahai kalian berdua, tinggalkanlah hambaku. Ada suara yang menyeru, wahai malaikat, tinggalkanlah hambaku itu ya, sesungguhnya dia hidup dalam keadaan hilah dan mati dalam keadaan hilah. Maka aku ampuni ya daripada ya orang penipu tadi, sebab persaksian dua saksi tadi yang mengatakan dia balik, wa in kana mu'jaraini, sekalipun dia tadi dicatat atau disewa. Masya Allah ya. Ada suara mengatakan, ketika malaikat ingin mengadab orang tersebut, tinggalkan dua malaikatku itu, orang itu sudah aku ampuni dosanya. Sebab apa? Ada dua orang saksi yang bersaksi bahwa dia orang baik, sekalipun orang tadi itu dibayar sama dirinya bohongan. Ya. Makanya Allah tuh maha kasih, maha sayang ya.
Maha kasih, maha sayang. Walaupun orang tadi itu dia cuman menyatar dari bohong-bohongan, tapi tetap diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kita ambil hikmah dari ini ya? Jadi yang kita benci itu orang tuh jangan orangnya, tapi bencilah sifatnya. Belum tentu orang yang jelek itu nanti meninggal dunia tak diampuni dosanya. Maka nanti kayak ini kasusnya. Ini orang yang dicatar ini ya. Apalagi ada keluarganya yang mungkin teringat dengan kebaikan dia, 1, 2, 3 orang tuh ini orang baik. Kata kawan yang lain, wah ini dia pernah begini. Ada ini orang baik. Aku tahu nih kan katanya. Ya walaupun sama kamu jahat, dia tetap sama gue baik. Bisa saja menjadi saksi nanti daripada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya makanya jangan kita benci ya. Jadi jangan benci orangnya, tapi bencilah sifatnya. Ketika seseorang itu telah sifat kejelekannya hilang, maka kita akan kawankan orang itu lagi. Kenapa? Karena yang kita benci adalah sifatnya. Tapi kalau kita benci orangnya, oh orang itu katanya suka bual dan sebagainya. Tapi setelah dia taubat, tetap kita benci sama dia. Kenapa? Karena kita benci orangnya. Walaupun sifatnya jeleknya hilang, tetap kita membencinya. Maka jangan salahkan langit yang mendung, tapi salahkanlah awan yang menutupi langit ya. Karena yang mendung itu membuat mendung adalah awan. Ketika awan tadi sudah hilang, maka kita akan tetap maka kita akan suka dengan langit yang cerah ya. Jadi kesimpulannya ya, pertama, jangan masing-masing ngomong tentang orang yang sudah meninggal ya. Karena kejahatan yang kita omongi itu akan menjadi siksa bagi dia ya. Adab kita sebagai orang yang hidup, ngomonglah bahwa orang itu dalam keadaan baik, walaupun orang tersebut dalam hidupnya orang-orang yang jahat ya. Yang kedua ya, jangan pernah menganggap remeh orang lain. Bisa saja dia hidupnya dalam kemaksiatan, tapi bisa saja nanti dianya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kejahatan yang nampak pada hari ini di hadapan kita, yang kita benci adalah kejahatannya. Ya tetap kita salahkan dianya ya, tapi kita yang membenci adalah kejahatannya. Jangan kita benci orangnya ya. Untuk akan datang al-haditsul hadi wa thalathun, wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما آمين إلى همك صلى الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى